Saya, Sylvia Astuti, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung semester 2, akan menyampaikan beberapa materi mengenai diabetes mellitus tipe 1. Apa sih pengertian diabetes mellitus yang kalian tahu? Apakah orang yang sering makan makanan manis atau orang yang kelebihan berat badan? Itu semua benar, cuma kurang tepat. Di sini, definisi diabetes mellitus berasal dari bahasa Yunani, yaitu diabetes yang berarti saipon atau pembentukan urin yang berlebihan, serta mellitus yang berarti madu. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolis yang disebabkan beberapa faktor. Faktor yang dimaksud adalah faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor statistik. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan penderita penyakit diabetes mellitus yang sangat tergantung pada suntikan insulin. Kebanyakan penderita diabetes mellitus tipe 1 merupakan masih remaja dan tidak gemuk. Gejalanya biasanya timbul pada masa kanak-kanak dan puncaknya pada usia akil balik. Selanjutnya, ada gejala-gejala yang diderita oleh penyakit diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama, sering buang air kecil, terutama pada malam hari atau poliura. Yang kedua, sering haus atau polidipsia. Yang ketiga, sering merasa lapar atau polipagia. Yang keempat, berat badan turun. Kelima, pandangan kabur. Keenam, sering merasa kelelahan. Ketujuh, mudah diserang penyakit infeksi. Selanjutnya ada penyebab penyakit diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus ditandai dengan adanya hiperglikemia kronis akibat gangguan sekresi insulin, gangguan kerja insulin, ataupun keduanya. Diabetes mellitus tipe 1 lebih diakibatkan oleh karena berkurangnya sekresi insulin akibat kerusakan sel beta pankreas yang didasari oleh proses autoimun. Selanjutnya ada mekanisme seluler penyakit diabetes mellitus tipe 1. Pada keadaan normal, insulin disekresikan sebagai respon terhadap adanya peningkatan glukosa darah yang diatur oleh suatu mekanisme kompleks yang melibatkan sistem neural, hormonal, dan substrat. Dengan menurunnya produksi insulin pada diabetes mellitus tipe 1, cadangan glukosa tidak dapat masuk ke dalam hepat atau pusat otot untuk disimpan dan menimbulkan keadaan hiperglikemia postprandial di dalam darah. Akibat glukosa yang tidak dapat memasuki hepar atau pusat otot, maka akan dikirimkan sinyal bahwa tubuh kekurangan cadangan glukosa. Hal ini mengakibatkan tubuh memproduksi glukosa dengan cara yaitu glikogenolisis dan gluconeogenesis. Akan tetapi, karena glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel hepar atau pusat otot, maka hepar akan berusaha lebih keras lagi untuk memproduksi glukosa. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Hal ini mengakibatkan lolosnya glukosa tersebut dari proses reabsorpsi ginjal dan glukosa akan muncul dalam urin. Ketika glukosa yang berlebihan diekskresi ke urin, ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan pula. Kemudian, ada pula pencegahan pada diabetes mellitus tipe 1 antara lain: A. Menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1. B. Menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Ada pula pengobatan untuk penyakit diabetes mellitus tipe 1. A. Hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberi hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari, sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. B. Pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. C. Merawat kaki dan memeriksa mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dan dapat disimpulkan bahwa penderita penyakit diabetes mellitus mengharuskan penderitanya untuk selalu memonitor diri akan kondisi kadar gula darah setiap harinya sesering mungkin. Dapat ditarik sebuah kesimpulan, yakni penderita diabetes mellitus membutuhkan fitur tambahan berupa presentasi hipogliksemia normal dan hipergliksemia sebagai salah satu bentuk hasil yang langsung dapat dicerna dan disimpulkan sendiri oleh penderita. Karena dengan demikian, secara tidak langsung penderita mengetahui pola hidup yang seharusnya dijalankan seperti apa. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai diabetes mellitus tipe 1, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.